kecuali satu akan ku masukkan neraka. Maka aku takut bahwa akulah yang satu itu. Jadi takut kepada Allah dan mengharap. Itu harus seperti kedua sayapnya burung. Jangan satu melebihi yang satu. Harus ada balance, ada imbangan antara takut dan raja. Kemudian asyukur. Yang ke-14, asyukur. Syukur itu artinya ya syukur juga bahasa Indonesia. Apa artinya syukur? Itu terima kasih. Terima kasih itu bisa saja dengan mulut. Ini tidak cukup. Seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang murah. Dia mengatakan alhamdulillah. Sudah memadai tetapi tidak cukup. Asyukrulillah juga sudah syukur tapi tidak cukup. Hendaknya apa yang diberikan oleh Allah tadi dia dapat mempergunakannya untuk yang diridhai oleh Allah. Jadi dia lihat apa kekurangan-kekurangan umat Islam. Dia lihat lebih dahulu apa kekurangan familinya. Kalau ada familinya yang berkekurangan, dia salurkan sebagian dari kelebihannya ini kepada famili. Dia dapat dua. Dapat sedekah, dapat silaturahim. Kemudian lihat ahwal al-muslimin. Apa kekurangannya umat Islam? Ada yang membangun langgar, kekurangan nafkah, dia ada kelebihan, dia salurkan ke langgar itu. Kadang-kadang satu batu bata itu yang kita belikan untuk satu masjid atau satu tempat ibadah atau satu tempat ilmu, satu bata itu cukup memasukkan kita ke surga asal dengan ikhlas. Sebab yang akan memberi balasan ini adalah Maha Kaya. Kalau dia terima satu amal, dia akan pupuk itu amal, dia tambah, dia pelihara. Seperti kata Rasulullah SAW, seperti salah seorang di antara kamu memelihara kambingnya atau kudanya. 25 tahun kambing 10 sudah jadi sekian ratus. Begitu juga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita lihat satu bata artinya kecil, sudah kita lihat lain balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wafa, menetapi janji. Banyak di antara kita ini yang alpa, tidak perhitungkan masalah janji. Janji apa yang kita mau kerjakan yang baik, kita tepati. Janji kepada teman, itu minal iman. Jadi cabang-cabangnya iman ini banyak. Kalau kita gunakan seluruhnya, nanti dalam diktat kedua ini, dalam diktat berikut ini, saya kasih sambungannya. Dan kita semuanya kita kerjakan, artinya ada 70 cabang lebih. Ini di sini ada 23. Kalau kita bisa mengerjakan 70 sekian cabang itu, maka kita sudah tidak mungkin terserang oleh salah satu penyakit roh. Sama sekali. Kita akan merupakan satu manusia yang segar, kuat, dan manusia yang dikatakan wali sudah. Bisa dikatakan waliullah. Kalau kita bisa genapkan yang 70 sekian cabang ini. 73 atau 74. Sebab Rasulullah SAW sendiri bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah. Iman itu adalah 74 atau 73 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang mengganggu perjalanannya orang Islam. Seperti ada batu kerikil yang atau apinya rokok menyala di jalan, itu kita matikan supaya tidak ada orang yang jalan tidak pakai sandal lalu mengena kakinya terkena api itu. Itu juga minal iman. Atau ada sesuatu yang akan mengganggu kendaraan-kendaraan orang, itu kita lalukan dari jalan. Itu juga termasuk dari cabangnya iman. Kemudian as-sabr. Jangan tanya saudara-saudara tentang pahalanya sabar dan sangkutnya sabar dengan seorang mukmin.
Dia bilang seorang mukmin itu, Rasulullah SAW bersabda, kullu amril mu'min ajab. Kalau dia terkena suatu malapetaka, kemudian dia sabar, maka malapetaka itu menjadi baik buat dia. Kalau dia dapat sesuatu yang baik, in asabathu sarra'a fasyakar kanat khairan lah. Kalau dia terkena suatu kesenangan, mendapat kesenangan, kemudian dia syukur, maka kesenangan itu akan menjadi baik buat dia. Terkena malapetaka, lalu dia sabar, maka malapetaka itu menjadi baik buat dia. Dan Nabi Muhammad SAW memberi catatan bahwa ini cuma spesial buat seorang muslim, buat mukmin. Selain mukmin tidak ada ini. Saya kira hadis itu diriwayatkan oleh Muslim. Dan itu tidak akan ada kecuali untuk kaum muslimin saja. Yang ke-17, ar-ridha bil qada. Jadi sabar dengan ridha bil qada ini saudara sekandung. Ada orang terkena satu masalah, dia rasakan kurang enak, dia seakan-akan tidak menerimakan itu, tidak rela. Bukti-buktinya dia ngersulo sana, wadul sana, wadul sini, saya rugi, saya begini, saya begitu. Seakan-akan melaporkan apa yang dikenakan oleh Allah kepadanya kepada sesamanya. Jadi apa yang dikenakan oleh Allah kepadanya dilaporkan kepada sesama manusia. Jadi tidak ada ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak bisa tidak, kita pasti menerima takdir. Tidak ada jalan lain. Lolos dari takdir itu tidak bisa. Betapapun pandainya seorang manusia, takdir Allah akan lebih kuat, akan lebih cepat mengena dia. Sebelum dia ngatur langkah untuk selamat, dia sudah kena takdir. Kalau memang Allah akan mengenakan dia kepada takdir. Makanya kaum mukminin mendoa, ya Allah, kalau saya terkena takdir, ringankanlah. Ringankanlah takdir itu. Atau berilah aku sabar dan menerima takdir itu. Raddini biqada'ik. Itu ada doa dari antara doa-doa Rasulullah SAW. Jadi menerima qada. At-tawakkul artinya tawakal. Kalau seorang mukmin kekurangan tawakal, maka sama dia kekurangan sesuatu alat yang betul-betul cepat menyampaikan dia kepada tujuannya. Ada orang kurang tawakal. Dia merasa dia bisa mengatur sesuatu. Sudah diatur, dia mundur, dia tidak senang, dia tidak begitu sebab dia kurang tawakal, kurang ngepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak bisa senang. Dan perbuatannya dan pekerjaannya tidak bisa maju. Hanya karena kekurangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam ayat yang tadi saya baca, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, artinya dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Dalam ayat yang lain, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kamu harus bertawakal kalau kamu betul-betul mukmin. Jadi istikharah itu termasuk salah satu dari asbab at-tawakkul. Seperti mana saya terangkan di Masjid Jarhum, istikharah itu salah satu dari cabang iman dari seorang yang mengerti arti tawakal. Jadi apa yang akan kita kerjakan, kita istikharahkan. Kita rembukkan dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Sesudah itu kita kerjakan tanpa ragu-ragu, tawakal. 19, Ar-Rahmah. Apakah mungkin saudara bayangkan ada seorang mukmin kepada Allah dan hari kiamat tetapi hatinya tidak ada rahmatnya? Itu tidak mungkin. Rahmah dengan iman itu akan bertemu.
di dada satu manusia. Jadi iman dengan qasawah tidak mungkin bisa ketemu. Sebab iman itu lawannya qasawah. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang akan cinta karena Allah dan membenci karena Allah, mustahil dadanya akan sunyi daripada rahmat. Dia mesti ada belas kasihan. Kalau kita lihat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sejarah beliau bukan saja kepada manusia, kepada bukan manusia pun dia sayang. Dia pernah menegur beberapa orang yang mengangkatkan barang-barang yang berat di atas seekor unta. Kenapa kamu siksa hewanmu sampai begitu? Kadang-kadang kita juga melihat itu kuda yang menyeret dokar, dipikuli, dinaiki manusia lebih daripada mustinya, kemudian pakai barang-barang. Kita lihat kuda itu, kita kasihan pada kuda. Seharusnya kita tegur teman kita supir itu, mengatakan, kasihan ini hewan, kamu beratkan dia lebih daripada daya kekuatannya. Itu minar rahmah. Rasulullah SAW kalau mendengar tangisan bayi atau anak kecil, sholatnya diringankan. Artinya dengan kata kita lebih cepat. Sebab mungkin ibunya sedang menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Barangkali ibunya mau nyusui itu anak, atau itu anak sedang apa-apa, dia terpaksa meringankan sholatnya untuk memberi kesempatan cepat kepada ibunya melihat anaknya. Itu juga minar rahmah. Itu yang dikatakan rahmah. Beliau sendiri kadang-kadang melihat tangisan cucunya Al-Hasan atau Husain kalau beliau liwat di rumah Fatimah anaknya. Beliau mengatakan, ya Fatimah, tolong diamkan anakmu ini. Suara tangisnya itu mengganggu perasaan. Artinya dia itu kasihan, rahmah. Memang dada seorang mukmin, apalagi junjungan kaum mukminin yaitu Rasulullah SAW, sudah pasti dadanya penuh dengan rahmah. Ini juga perlu kita juga pelajari dan kita latih diri menjadi seorang yang rahim. Sedang rahmah juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam ayat, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku ini meliputi segala-galanya, segala benda. Padahal menurut hadis yang sahih, jadi 1% saja dari rahmatnya Allah yang meliputi jagat raya ini. Yang 99% disimpan untuk akhirat. Begitu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi 1% itu meliputi manusia begini, saling kasih sayang, saling cinta, saling ibu kepada anaknya, maaf-maaf, ayam kepada kutuk-kutuknya itu, babon itu kepada kutuk-kutuknya, itu dari rahmat yang 1% itu. Yang 99% disimpan oleh Allah untuk akhirat nanti. Bayangkan betapa besarnya itu 99%. Orang 1%-nya kayak gini. Sehingga ada orang bilang mungkin sampai setan pun tidak akan putus asa dari rahmatnya Tuhan nanti, saking besarnya rahmat di akhirat bagi seorang mukmin dan muslim. Ma'asyiral muslimin, yang ke-20 at-tawadhu'. Apa tawadhu' itu? Tawadhu' itu sebetulnya rendah hati, asor. Tidak mungkin seorang muslim tidak tawadhu'. Apa yang disombongkan oleh seorang muslim yang mukmin? Saya kira dia sudah tahu dirinya, dari mana asalnya, dari apa benda asalnya dia, dan akan dikemanakan dia. Dia bawa apa di perutnya, bawa apa di telinganya, bawa apa di kupingnya. Semuanya itu rupanya tidak pantas disombongi. Seorang mukmin sudah tahu dirinya bahwa dia itu mesti asor, mesti merendahkan hatinya, khususnya terhadap sesama muslim. Kalau sampai seorang muslim terhadap sesamanya menunjukkan dia punya kecongkaan dan kesombongan, itu sebetulnya imannya
belum manggon, perlu koreksi. Ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffar. Kalau terhadap lawan entah lagi, tapi kalau sama muslim itu sudah pasti rahmat dan kasih sayang. Tidak boleh ada dendam khusumat terhadap sesama mukmin. Kalau dia salah kita tegur. Tidak menjadi soal. Apakah yang ditegur ini menerima dengan baik atau marah? Itu tugas saudara, harus saudara sampaikan. Pokok caranya yang supel, yang sopan. Jangan menegur orang sampai orang itu merasa dihina. Tapi menegur orang dengan cukup simpati dan tawakal serta ikhlas. Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab apa itu namanya? Al-Hikam. Beliau berkata, "Idfin nafsaka fi ardil khumul, fa kullu ma lam yudfan la yatimmu natajuh." Kata-kata ini indah sekali buat ahli tasawuf. Ini dijadikan alif ba ta'nya ahli tasawuf. Kalau orang mau masuk kalangan tasawuf, mau dites lebih dulu. Ini orang congkak apa tidak? Takabur apa tidak? Seorang murid datang kepada gurunya. Dia bilang, "Pak Guru, saya akan mondok di sini." Kalau ahli-ahli tasawuf ngetes. Oh, tidak ada tempat di sini. Kalau kamu mau bantu bisa. Kalau kamu mau cuci WC bersihkan WC, ya mari duduklah. Kalau itu murid congkak, "Saya mau mondok kok, mau bayar kok, pakai disuruh bersihin WC." Kalau begitu tidak mau. Kata, ini memang bukan orangnya. Kadang-kadang itu murid ketuk pintu di bawah, gurunya mengambil air kobokan, air bekas-bekas cuci tangan disiramkan dari atas kepada kepalanya muridnya ini. Sampai basah semua. Dia tetap ngetuk pintu. Sambil kuyup basah dia masih ketuk pintu. Tidak bergerak sama sekali semangat untuk ihtiram kepada gurunya. Akhirnya dibukakan. Dia tanya, "Kau tadi kenapa kok begini?" Entah ya, barangkali ada orang tidak sengaja melepaskan air dari atas. Dia bilang, "Sebenarnya yang melepaskan air itu saya. Engkau saya tes. Ini tesnya. Dia mau tes jamnya jiwa. Dan sekarang mari, ini kopiahmu baru, piyamamu yang baru, sarungmu yang baru, semua ambil dari sini. Engkau boleh belajar. Engkau memang betul orang pantas dikasih ilmu." Itu testingnya orang-orang dulu-dulu, tapi di kalangan tasawuf. Sekarang itu mungkin ya tidak laku begitu. Kalau saudara ngetes anaknya orang dengan begitu, wah insya Allah jadi lain tompo nanti, salah tompo. Sebab ini tawadhu sudah ada sekarang. Mana ada orang muslimin tawadhu? Itu sebabnya Ibn Athaillah tadi berkata, "Idfin nafsaka fi ardil khumul." Tanamlah dirimu dan jiwamu itu di dalam tanah asor. Pendemen awakmu di dalam tanah asor. Sebab segala sesuatu yang tidak dipendem tidak bisa tukul. Kalau kamu mau tukul baik, tanam. Tidak ada orang nanam mangga di atasnya talang. Kena panas, kena itu kering dia. Walaupun dihujani 1 hari 10 kali. Jadi mesti kena tanah, dimasukkan di dalam tanah. Itu simbolik bagi kalangan tasawuf. Kita tidak usah sampai begitu ya, tawadhu biasa saja. Artinya jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan merasa diri lebih harus dihormati dari orang lain. Jangan mau disalami orang dulu. Salamlah kalau perlu lebih dulu. Saudara dapat 2 kali pahala. Jadi itu termasuk tawadhu. Nah, sekarang zamannya tawadhu ini tidak ada. Apalagi kalau dia ada kedudukan, ada pangkat, ada apa. Wah itu tawadhu. Rodok-rodok perlu diprihatinkan oleh mereka itu. Kadang-kadang sudah tahu ini orang tamu nunggu, malah tidak dilayani.
Kesian ini orang nunggu, menghabiskan waktunya. Jadi tawadhu ini termasuk salah satu faktor penting bagi cabang-cabang iman yang harus bersemayam di dalam dada seorang pemuda dan pemudi di zaman ini. Al-haya yang ke-20 yang ke-21. Al-haya, malu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada malu itu bercampuran dengan manusia melainkan dia membawa kepada kebaikan. Selamanya itu malu membawa kepada kebaikan. Gadis yang cukup malunya, pemuda yang cukup malunya, itu mesti menjadi gadis atau pemuda yang baik. Pasti. Tetapi yang kekurangan malu pasti akan menjadi tidak baik. Jadi pakaian seorang yang ada malunya dengan pakaian orang yang tidak ada malunya bisa kentara. Dari jauh saja sudah kentara. Malah Rasulullah SAW dalam beberapa waktu menuding, hadza libasu man la khalaqalah. Iki pakaiane wong-wong sing ndak kaduman apa pun akhirat kok ning ngene iki. Melihat modelnya. Jadi sampai kepada pakaian itu pun pemuda dan pemudi harus sebagai mukmin, ya, saya katakan sebagai mukmin. Kalau tidak mukmin saya tidak bicarakan ini. Saya perlu sama saudara-saudara dan adik-adik saya yang mukmin ini. Sampai kepada pakaian pun dia harus bisa mengatur. Sebab dia haya, dia ada malu. Malu dilihat orang begini. Masa saya berpakaian kutang saya kelihatan dari 20-30 meter. Saya malu. Sedang saya dilarang oleh Allah berbuat begitu. Setidak-tidaknya saya malu pada Allah yang melihat. Malu pada malaikat yang ada di tepi kanan kiri saya. Malu kepada teman-teman saya. Malu kepada orang. Itu haya. Dan ini haya tidak masuk di dalam dada seorang melainkan dia membawa kebaikan. Jadi sampai kepada pakaian, sepatu, mengatur sepatu, mengatur selop, mengatur terompak, itu termasuk ada hayanya, mesti ada haya. Ada sepatu tingginya kira-kira sakilan. Yang memakai itu orang laki, anak muda. Kesian, saya sendiri kadang-kadang melihat, maaf saudara pemuda yang saya lihat, kalau barangkali saya ketemu dengan saudara, saya lihat apakah tidak berat, nyeret sampai kakinya. Apa sebab? Dia kira dia ini sudah bertaklid kepada sesuatu yang dianggapnya besar dan aneh dan baik. Karena dia sebenarnya kosong, dia tidak pernah melihat bagaimana sandalnya Rasulullah SAW. Manusia yang menguasai jagat raya ini, dia punya fadilah, dia punya fadl dan kehormatannya. Itu manusia sandalnya tipis, biasa saja. Malah kadang-kadang itu dia punya pegangan kaki antara ibu jari kakinya itu putus, dijahit sendiri. Itu orang yang jalan dengan perhitungan. Kenapa kita tidak ikut beliau? Apa salahnya itu orang yang dijadikan oleh Allah uswatun hasanah, kok kita tidak ikuti? Dan kita telampu jalan nyeret kaki, berat. Tomitnya saja segini, bagaimana tidak berat? Saya ini kadang-kadang dalam hati saya ini nangis, mau negor. Jangan-jangan dia nanti perasaan tidak enak kepada saya. Sudah celananya itu kena kepada jalan, juga tingginya tumit kakinya itu segini, sepatunya. Kadzalik perempuannya. Itu termasuk masalah malu, perlu diatur. Itu mestinya malu. Apalagi baju yang pakai ada gambar gadis, gambar itu ada perempuan, ada laki-laki, ada orang kitaran di belakang. Itu nanti orang kan lihat, apalagi dia kalau sholat Jumat. Sering-sering kita lihat sholat Jumat ini ada orang di muka kita, ada gambar jantung hati, ada gambar panah dengan hati, dengan sholat. Itu perlu diperhitungkan, saudara-saudara. Itu minal haya. Ini malu. Dalam soal ini saya kira paling baik teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya kita pelajari sajalah bagaimana clear pakaiannya, bagaimana jalannya, bagaimana sandalnya, bagaimana semuanya. Itu saja kita pakai ukuran. Sebab itu manusia memang sengaja dijadikan kocok benggolonya manusia. Jadi sudah jelas. Tidak usah kita cari jauh-jauh.
Tidak usah kita tolak-toleh lagi sudah. Kalau kita tolak-toleh nanti ketemu yang tidak-tidak. Yang ke-22, tauqirul kabir. Menghormati yang lebih tua. Dan sambungannya yang ke-23 dan penutup, belas kasihan kepada yang lebih muda. Jadi satu masyarakat, kalau ada dua faktor ini, pasti masyarakat itu beriman. Orang yang lebih tua dihormati, orang yang lebih muda disayangi. Cocok apa tidak cocok ini ajaran Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana itu masyarakat bisa harmonis, bisa saling kasih sayang dan hormat. Kalau yang tua tidak diajeni, yang muda dikemusuh, bagaimana akan terjalin satu mahabbah? Dan bagaimana ada keserasian di dalam masyarakat seperti itu? Sudah jelas tidak akan ada keserasian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan dari kalangan kita orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua daripada kita, yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda daripada dia, dan tidak tahu harganya orang-orang yang ulama di tengah mereka. Laisa minna. Sebab apa? Sebab masyarakat itu sudah tidak bisa dijamin keserasiannya. Sudah pasti terjalin satu benci-membenci. Sebab yang tua yang merasa dikurang ajari oleh anak muda, dia merasa gelo. Yang muda yang merasa tidak disayangi oleh yang lebih tua, dia merasa mau bedal saja. Sebab yang muda kalau tidak merasa betul, bukan memikirkan ya, ini merasakan, kerasa bahwa dia ini betul-betul disayangi, baru dia bisa senang. Bisa itu timbal balik mahabbah kepada yang lebih tua akan ada. Jika tidak, maka itu tidak mungkin terjamin. Ma'asyiral muslimin. Di samping itu ada yang bersifat minus, yaitu kita harus meninggalkan segala sombong dan merasa bangga diri. Tarkul ujub wal kibir, itu juga termasuk. Juga meninggalkan hasad, tinggalkan aturan hasud menghasut. Melihatan saudaranya mendapat nikmat, dia hasud, dia tidak senang. Itu termasuk daripada iman, kita tinggalkan itu. Meninggalkan odok, meninggalkan perangai dan tabiat suka marah, harus kita tinggalkan. Menggenapi iman dan cabang-cabang iman di dalam hati, kalau kita bisa tinggalkan sombong dan congkak, meninggalkan hasud dan dendam, meninggalkan marah, dan akhirnya meninggalkan sifat khianat. Itu daripada cabangnya iman yang bersemayam di dalam hati. Kita harus meninggalkan sifat khianat. Khianat itu banyak cabangnya. Khianat kepada keluarga, khianat kepada orang tua, khianat kepada istri, khianat kepada negara, khianat kepada teman, khianat kepada murid. Jadi guru yang khianat kepada murid itu artinya guru yang mencuri-curi waktu atau membolos tanpa ada alasan yang betul. Nanti dia bilang saya sakit, kasihkan pada guru kepala, dibaca oh ya fulan sakit. Dia tidak tahu bahwa ini orang tidak sakit. Khianat. Khianat kepada murid. Sudah pasti nanti muridnya tidak sayang kepada guru itu. Walaupun gurunya kira murid tidak tahu, tapi nanti Allah akan menaruh dalam hati murid itu tidak ada mahabbah. Suami yang tidak amanat kepada istri, baik dalam belanja, baik apa, dia punya duit, dia bilang pada istrinya saya tidak punya duit. Khianat. Lama-lama istrinya juga tidak akan mesra kepadanya. Istri mengkhianati suami juga. Jadi meninggalkan khianat itu termasuk pelengkap daripada cabang iman yang ada di dalam hati.
yang menyebabkan seorang pemuda, pemudi tidak akan kena penyakit lesu dan lemes. Dan yang akhir, sifat sayang, sifat menyukai untuk orang lain seperti menyukai untuk dirinya. Jadi kalau kita umpamanya suka mempunyai satu tempat yang baik, kita jangan menghalang-halangi orang lain mempunyai tempat yang baik. Kita punya kendaraan yang baik, kita juga jangan menghalang-halangi orang lain mempunyai kendaraan yang baik. Misalnya satu alat menyebabkan macetnya sepeda motor, saya tahu itu alat akan dipakai oleh teman saya biarkan, biar sepedanya macet, asal sepedaku tidak. Ini namanya orang yang suka dirinya lebih dari orang lain. Mestinya sebaliknya, suka pada orang lain seperti suka kepada dirinya. Jadi saya mesti bilang, dek, ini nanti menyebabkan Anda punya motorcycle ini macet. Ini namanya uhibbuhu mithla ma uhibbu li nafsi. Ma'asyiral muslimin, saya kira diktat kedua ini sudah saya jelaskan.